berdasarkan Surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419-KS.04.01-SD-K-2024 tanggal 13 Agustus 2024 mengenai jadwal seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 sebagai berikut. Nah, di sini Mimin tampilkan mengenai jadwal seleksi CPNS tahun 2024 mulai dari pengumuman seleksi hingga dengan konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS di tahun anggaran 2023 oleh peserta. Nah, di sini konfirmasi penggunaan nilai SKD CPNS tahun anggaran 2023 oleh peserta ini merupakan nilai SKD yang mungkin teman-teman sebelumnya telah mengikuti CPNS tahun 2023 dengan akumulasi nilai SKD yang lolos passing grade. Mungkin ada teman-teman yang ingin menggunakan nilai SKD CPNS tahun kemarin dipergunakan untuk tahun ini, yaitu di tanggal 18 sampai 28 September 2024. Nah, kemudian kita beralih nih ke masa sanggah. Nah, di masa sanggah ini yaitu pada tanggal 18 sampai 20 September 2024. Nah, untuk apa itu masa sanggah? Jadi, masa sanggah itu adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi, baik itu seleksi administrasi untuk CPNS 2024 ini. Nah, waktu sanggah ini itu merupakan waktu instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan juga khusus yang ditetapkan oleh instansi dengan dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Nah, Badan Kepegawaian Negara atau BKN selaku panitia penyelenggara rekrutmen CPNS memberikan waktu selama 3 hari untuk para peserta seleksi melakukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi, yaitu terhitung dari tanggal 18 sampai 20 September 2024. Waktu selama 3 hari inilah yang disebut dengan masa sanggah. Adapun tahapan jawab sanggah itu ditentukan pada tanggal 18 sampai 22 September 2024 dan pengumuman pasal sanggahnya itu yakni pada tanggal 21 sampai 27 September 2024. Nah, di sini ada contoh kasus di mana ada salah satu peserta yang TMS atau tidak memenuhi syarat, di mana persyaratan yang tidak terpenuhnya itu peserta dinyatakan tidak lulus administrasi karena tanggal lahir di KTP terbaca angka yang membuat pelamar melampaui batas usia yang disyaratkan. Misalnya angka 6 terbaca 8 karena dokumen tidak terlalu jelas. Nah, di sini ada gambarnya di mana KTP yang teman-teman upload sebelumnya itu buram. Jadi yang tim penyeleksi administrasi yang membaca dokumen atau berkas yang teman-teman upload itu membaca angka 6, itu terbaca angka 8. Jadi identitas teman-teman itu melampaui usia yang dipersyaratkan sehingga termasuk TMS. Alasan sanggah yang dapat teman-teman buat ketika teman-teman di posisi yang benar, maka teman-teman bisa mengunggah kembali identitas KTP yang teman-teman unggah sebelumnya dengan identitas KTP yang lebih jelas, sehingga para tim penyeleksi administrasi yang mengurus dokumen teman-teman itu dapat membacanya dengan jelas, sehingga teman-teman bisa dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi CPNS tahun 2024 ini. Nah, untuk contoh kasus yang kedua, di mana persyaratan yang tidak terpenuhnya itu salah satunya yaitu peserta dinyatakan TMS dan tidak lulus seleksi administrasi CPNS atau P3K tahun 2023 karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan instansi. Nah, di sini pada masa sanggah ini teman-teman harus di posisi yang benar, di mana teman-teman telah mengupload semua berkas dengan sesuai tanpa ada salah sedikit pun. Namun, teman-teman tiba-tiba mendapat notifikasi TMS, padahal teman-teman sudah melakukan dan mengunggah semua dokumen dengan benar. Nah, contoh kasus di sini yaitu formasi yang teman-teman lamar yaitu S1 Hukum, sedangkan ijazah yang teman-teman upload yaitu Sarjana Hukum pula. Nah, ini merupakan letak kesalahan dari tim seleksi administrasi CPNS tahun 2023 ini, sehingga teman-teman bisa menyanggahnya dengan kata-kata yang sopan seperti kata-kata berikut, yaitu kualifikasi pendidikan saya itu isi dengan pendidikan terakhir yang sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar, kemudian sudah sesuai dengan persyaratan, mohon dicek kembali. Jadi teman-teman bisa menyanggahnya seperti itu sehingga dipastikan teman-teman bisa lolos seleksi administrasi CPNS tahun 2024 ini walau sebelumnya teman-teman termasuk TMS. Nah, berikut tata cara sanggah hasil seleksi CPNS dan juga P3K tahun 2024 ini. Yang pertama, yaitu kunjungi laman sscisn.bkn.go.id ya. Bisa teman-teman kunjungi laman tersebut, kemudian teman-teman klik di tanda masuk.
Kemudian langkah kedua yaitu login menggunakan akun pendaftaran CPNS atau P3K teman-teman dengan memasukkan nick, kemudian password dan juga captcha yang sesuai. Setelah itu diklik login dan akan muncul tampilan akun dari teman-teman. Nah, pada tahap ketiga, bagi yang tidak memenuhi syarat lolos seleksi administrasi, maka pada halaman resume pendaftaran akan ada pemberitahuan dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS beserta alasannya. Nah, berikut tampilan dari laman SSCSN CPNS tahun 2023 kemarin, di mana ketika teman-teman itu mendapatkan notif TMS, itu teman-teman muncul alasan TMS-nya itu dikarenakan, misalnya nih contoh, alasan TMS pada halaman ini yaitu kartu tanda kependudukan atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, di sini ada tombol di mana ajukan sanggah dan bawah tombol ajukan sanggah itu ditetapkan waktu yang teman-teman bisa sanggahnya itu kalau tahun 2024 ini di tanggal 18 sampai 20 September 2024. Jadi, jika teman-teman tidak menyanggah di waktu yang telah ditentukan, maka teman-teman dianggap tidak menyanggah, sehingga teman-teman tidak bisa lolos seleksi administrasi dan tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD. Langkah keempat yaitu pelamar dapat memilih tombol ajukan sanggah untuk kemudian mengisi form sanggah disertai dengan alasan sanggah serta unggah dokumen sebagai bukti pendukung. Kembali mengingatkan bahwa dalam penyanggahan dokumen, teman-teman itu harus berada di posisi yang benar sehingga teman-teman bisa diterima dalam penyanggahan yang teman-teman lakukan gitu ya, sehingga dapat lolos di seleksi administrasi CPNS tahun 2024 ini dan mengikuti seleksi kompetensi dasar 2024. Sekian video kali ini, see you on the next video.